Ya, silakan Adi 15. Oke, Bang Elia, terima kasih kesempatan yang emas ini. Iya, silakan brother. Iya, ada banyak hal yang sudah saya dengarkan tadi perbincangan apalagi dengan teman-teman Muslim. Jadi saya mempunyai suatu kesimpulan bahwa dengan cara apapun dan dengan cara bagaimanapun kita menjelaskan tentang Kristus yang kita sembah, kita tidak dapat meyakinkan mereka dan mereka tidak akan bisa menjadi percaya. Karena mereka tidak ada Roh Kudus kecuali mereka rindu untuk belajar dan mengenal Yesus secara pribadi. Mata mereka akan dibukakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sangat menyesal bahwa di zaman ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang latah dalam menyampaikan firman dengan menggunakan istilah-istilah yang misunderstanding. Seperti salah satu contoh, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan dalam khotbah bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Saya rasa ini menghilangkan esensi yang sebenarnya daripada doa itu sendiri. Oke, terima kasih tanggapannya Bang Elia. Iya. Sebenarnya begini bro, bukan masalah orang itu ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus maka mereka bisa percaya atau enggak, bukan masalah itu. Roh Kudus itu mendatangi semua jiwa melalui orang-orang yang Dia pilih. Ya. Oke. Roh Kudus itu menjangkau semua jiwa. Jadi, misalnya nih saya berkhotbah, saya mengajak kamu untuk percaya Yesus. Itu Roh Kudus sedang menggunakan saya untuk menarik kamu kepada Kristus. Tapi masalahnya, kamu tidak percaya Kristus bukan karena Roh Kudus nggak mau sama kamu. Satu hal yang membuat orang tidak mau percaya kepada Yesus itu apa? Mereka tidak mau merendahkan dirinya. Makanya dikatakan dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa, brother? Tadi saya belajar dari Abuna, dia mengajarkan kita apa? Miskin di hadapan Allah itu artinya adalah kita itu mengaku bahwa kita itu sudah rusak secara total keadaan rohani kita. Dan kita nggak mampu datang kepada Allah kalau bukan oleh karena kasih karunia Allah saja. Nggak semua orang bisa menyadari itu. Karena kalau dia menyadari itu, dia pasti mencari Kristus yang menjadi obat dari itu semua. Oke. Jadi ketika saya mengabarkan Injil, kamu harus datang kepada Kristus karena Kristus yang membenarkan kamu, karena Kristus yang menguduskan kamu. Tapi kamu dengan sombong menolak itu. Di dalam Lukas 20, batu itu akan menghancurkan mereka, menggulingkan mereka. Artinya apa? Ketidakpercayaanmu kepada Kristus itu akan menghancurkanmu. Bukan oleh karena Kristus yang menghancurkanmu, tapi kesombonganmu yang menjatuhkan kamu. Makanya saya selalu Oke. katakan, percaya atau tidak percaya Yesus itu bukan tentang you are smart or not. Bukan masalah kamu pintar atau nggak pintar. Bukan masalah kamu itu cerdas atau nggak cerdas. Bukan masalah kamu sekolah di mana, enggak. Penerimaan atau penolakan kepada Kristus itu bukan tentang itu semua, melainkan tergantung kamu rendah hati atau enggak. Makanya selalu saya katakan, orang yang menerima Kristus dengan sejati adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dia sadar, apalah aku ini di hadapan Tuhan. Aku nggak mampu berbuat apa-apa, maka aku butuh tangan Tuhan untuk membawa aku kepada kekudusannya melalui caranya yang kudus itu. Kalau kita mau dibawa kepada kekudusan, maka kita harus percaya kepada Dia yang kudus yang membawa kita kepada yang kudus. Bagaimana mungkin kita akan dikuduskan tapi yang kita percaya adalah yang cemar, yang mengawini anak-anak, yang membunuh orang, yang memenggal kepala orang, yang memerangi orang percaya, yang tidak bermoral. Oke. Adakah pengudusan dari orang-orang seperti itu? Makanya saya selalu katakan, kalau orang berkata dia tidak percaya Yesus karena dia tidak ada Roh Kudus, bukan begitu. Kasih karunia Allah itu ditumpahkan bagi semua orang. Tuhan itu menginjili semua orang.
Dia mengajak semua untuk, karena ayat Alkitab berkata, Timothy, di mana tertulis karena Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Ya 2 Timotius kalau nggak salah. Nah, Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Allah itu memanggil semua orang kepada Kristus, brother. Tapi panggilan itu kamu terima atau tidak, itu tergantung kamu rendah hati atau tidak. Jadi mereka yang kamu sebutkan tadi, mereka tidak mau percaya karena mereka tidak merendahkan dirinya. Padahal mereka dipanggil. Sama seperti aku posting iklan tentang tiket konser agar datang ke konser itu. Tapi masalah yang bisa datang ke situ adalah mereka yang mau membeli, yang mau berkorban, membayar harga, keluarin duit demi tiket itu. Kalau mereka tidak mau bayar harga, ya mereka nggak dapat tiket dan nggak bisa masuk. Jadi kalau kamu tidak mau merendahkan dirimu sebagai harga yang harus kamu bayar untuk menerima rahmat keselamatan itu, maka kamu akan binasa dalam dosamu. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia itu tidak hanya merujuk kepada iman yang harus dituntun dan dituntut kepada dia sebagai Kristus sentra, tetapi kepada dirinya sendiri sebagai sang Injil yang menguduskan itu. Nah, orang-orang yang menolak Kristus itu tadi, yang tidak paham itu, adalah orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya. Karena jikalau mereka merendahkan dirinya, mereka akan mau menerima dan percaya. Itu saja. Makanya inti dari pertobatan itu apa? Mengaku dulu, menyadari dulu. Jangan denial bahwa kita ini orang jahat, kita ini orang kotor, kita ini orang berdosa. Jangan denial. Karena selama kamu denial, kamu nggak bisa menemukan pintu kebenaran itu. Tapi kalau kamu mengaku, kamu menyadari kita ini orang berdosa, maka kasih karunia Tuhan akan datang kepada kamu. Karena orang yang mengaku dan menyadari bahwa dia orang berdosa, itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi nggak perlu heran, karena memang harus ada yang seperti itu. Gitu. Sip. Yang kedua Bang Idya. Ya. Silakan. Ya itu tadi, ada banyak hamba Tuhan yang latah dalam menyampaikan firman dengan menggunakan istilah-istilah yang misunderstanding seperti banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Dan ada istilah-istilah semacam itu yang membuat jemaat untuk salah dalam memahami sesuatu. Begitu Bang. Ya. Silakan Timothy. Kalau kamu menyindir hamba-hamba Tuhan yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sulit dimengerti? Sampai para rasul bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tolong jelaskan perumpamaan itu. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa? Engkau sudah lama bersama dengan aku, masa engkau tidak mengerti? Sampai Tuhan Yesus Kristus menjelaskan apa perumpamaan yang dia jelaskan kepada orang-orang yang bersama dan para rasul. Nah, jadi para hamba Tuhan pun dalam gaya bahasa mereka itu dipimpin dengan kuasa Tuhan sendiri. Saya yakin seperti itu. Karena dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah mereka. Dan para hamba Tuhan pun dipakai menjadi alat Tuhan. Kalau mereka menggunakan gaya bahasa mereka yang sulit dimengerti, Anda perlunya bertanya. Saya sendiri pun kalau tidak mengerti, saya tanya terhadap pemimpin umat saya. Ya, saya pemimpin umat saya tanya apa yang dijelaskan sebelumnya. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu mendidik kita untuk belajar, bukan mengeluh. Kalau seandainya kita mendapatkan suatu hikmat dan pengetahuan yang diberikan oleh hamba Tuhan, kita mengeluh karena kita tidak mengerti, berarti kita tumbuh bukan seperti seorang yang dewasa dalam Kristus, mereka seperti kanak-kanak. Tuhan Yesus Kristus itu cinta terhadap anak-anak, tapi bukan kanak-kanak. Orang yang memiliki mental kanak-kanak itu adalah mereka yang mudah menyerah. Jadi jangan seperti itu, Mas. Seperti yang Mas katakan tadi itu, ada yang mengatakan, ada hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Pada dasarnya ini memacu kita untuk terus taat kepada Allah. Untuk kita selalu terhubung dengan Allah. Kan bisa diumpamakan seperti itu juga. Kalaupun salah, kita bisa konsultasi lagi dan bertanya lagi. Atau minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang dimaksud. Ya, seperti itu pendapat saya. Ya, jadi itu apa ya? Tergantung cara memahami dan sudut pandangnya ya. Gitu. Karena kalau orang yang itu tadi, karena kalau orang yang rendah hati, dia akan merenungkan itu. Dan itu saya sepakat dengan itu. Karena gini, Bro.
Orang yang banyak berdoa itu banyak berkat. Orang yang sedikit berdoa itu sedikit berkat. Artinya apa? Itu bukan tentang yang kelihatan, tapi tentang kesadaran kamu. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang sadar bahwa apapun kondisi hidupnya dia tetap diberkati. Nah, orang yang sedikit berdoa dia akan selalu mengeluh dan dia hanya memandang berkat itu berkat-berkat materi. Maka dia tidak menyadari penyertaan Tuhan. Makanya dia sedikit berdoa. Jadi itu nggak salah, tapi tergantung gimana kita memahaminya. Ya, sakit penyakit dan lain sebagainya. Sakit penyakit penderitaan kadangkala itu juga bisa dipandang sebagai berkat. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya Tuhan buat kita sakit, itu menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Artinya dengan cara itulah Tuhan mengingatkan kita agar kita sampai kepada Dia dan itu berkat. Makanya tidak ada alasan untuk nggak bersyukur. Makanya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. hal. Jadi Gini Bang tergantung Elia, maksud saya cara gini. melihat. Oke, saya takut orang-orang bakal mempunyai pemahaman bahwa doa hanya dipakai untuk mendapatkan sebuah berkat. Jadi sebenarnya tanpa berdoa pun kita mempunyai berkat yang terbesar dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengenal Kristus. Yang saya tegaskan bahwa bagaimana pemahaman kita tentang doa itu sebenarnya yang adalah nafas hidup orang yang percaya. Kalau kita mempunyai pemahaman banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, maka orang akan mempunyai motivasi yang berbeda dalam pandangan doa itu sendiri. Jadi mereka akan berdoa karena mereka menginginkan berkat tertentu. Yang saya takutkan akan ada orang yang mempunyai pemahaman seperti itu ketika mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka seperti itu, Bang Elia. Ya memang itu perlu dijelaskan ya, karena berkat terbesar itu adalah keselamatan dan doa kita itu adalah Betul. komunikasi kita kepada Allah untuk mensyukuri keselamatan yang sudah kita peroleh itu. Ya, tetapi berkat-berkat yang lain itu apa? Berkat-berkat yang lain itu kesadaran kita selamatnya itu bagaimana. Nah, orang yang banyak berdoa itu semakin diberkati karena mereka akan semakin sadar dan semakin bersyukur. Karena dalam doa itu ada syukur. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang banyak bersyukur dan itu dicintai Tuhan. Nah, jadi kalau dia semakin banyak berdoa, dia pasti akan semakin merasa diberkati. Kenapa? Karena dia senantiasa bersyukur. Nah, kalau orang sedikit berdoa, dia tidak mau intens dengan Allah dalam komunikasinya, dia akan sedikit bersyukur dan akan sedikit merasa bersyukur. Gitu loh. Dan dia pun akan sedikit merasa diberkati. Karena dia nggak menyadari, nggak realis bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Betul. statement itu nggak salah. Gitu. Oke Bang Elia, sip. Ya. Itu Oke, ya. thank you Bang Elia penjelasannya, sip, cocok. Ya, Tuhan berkati. Silakan Ya, thank you Jasmine. Bang Timothy. Islam. Malam. Halo Jasmine, selamat malam. Halo, shalom Kak Elia dan Kak Timothy. Ya, silakan. Ini, ya, ada yang mau saya tanyakan. Ini orang yang percaya yang meninggal di dalam Kristus itu sebetulnya nanti di dunia orang mati akan ditempatkan di mana? Apakah tidur sampai akhir zaman ataukah ditempatkan di dalam Firdaus? Karena kalau saya baca dari Injil tentang perumpamaan Tuhan Yesus antara Lazarus dengan orang kaya itu, mereka berdua tuh sudah ditempatkan di tempatnya masing-masing. Yang orang kaya itu di neraka, kalau Lazarus di surga di pangkuan Bapak Abraham. Jadi menurut Kak Elia sama Kak Timothy itu bagaimana ya Kak? Ya, silakan Timothy. Begini, ada Alkitab yang menceritakan orang-orang mati itu disebut dengan tidur. Perjanjian lama ya, kalau nggak salah dalam kitab Yeremia. Tapi ketika Yesus Kristus, ketika dia menemui seorang wanita yang sempat sakit, siapa itu? Seorang pemimpin imam, dan dibawa, dan Yesus mengatakan, kamu jangan khawatir, dia tidak mati tetapi tertidur. Semua orang menertawakannya, padahal dia tahu bahwa wanita itu sudah mati. Karena di hadapan Allah semua orang itu hidup. Lukas pasal 20-28. Artinya apa? Di hadapan manusia, semua orang itu mati, tetapi di hadapan Allah mereka itu tertidur. Karena tubuhnya akan dibangkitkan.
pada waktu akhir hari penghakiman, tubuh kita ini akan dibangkitkan sesuai dalam 1 Korintus 3:13. Terkait dengan Lazarus yang dikaitkan dalam Lukas pasal 13 atau Lukas pasal 16. Ntar saya cari ayatnya. Lukas 16 kalau nggak salah itu. Lukas 16 ya. Ya, Lukas 16 ayatnya yang mulai dari ayat 22 ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini dikatakan mati loh. Tapi Lazarus itu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sehingga dia mendapatkan upahnya. Berbeda dengan orang kaya tadi. Dia mati dalam kuburan dan dia dibawa di alam Tartarus itu. Belum neraka ya loh ya. Tartarus itu layaknya seperti neraka tapi belum neraka. Karena neraka itu adalah keterpisahan kita totalitas di hadapan Allah. Lautan api yang membara itu. Sedangkan digambarkan dalam Injil Lukas ya, Lukas 12 kalau saya nggak salah. Yang mengatakan bahwa yang menuntut orang-orang jahat itu adalah roh-roh jahat. Tapi itu nggak terdapat dalam terjemahan baru yang ada di dalam ILT atau terjemahan lama. Yang dikatakan, hai kamu orang bodoh, sesungguhnya mereka akan menuntut nyawamu saat ini. Dia tidur dengan berisik. Nah, jadi kalau Anda ingin menanyakan apakah itu tertidur, tubuh kita yang tertidur. Karena tubuh kita akan dibangkitkan menggenapi Yezekiel atau Yeremia. Yezekiel kalau saya nggak salah, pasal 37. Di mana menurut Yezekiel ya itu dikisahkan yang dibangkitkan itu mulai dari dari tulang, urat sampai tubuh. Yang akan menyatu kembali. Iya, itu yang dikatakan kebangkitan dalam tubuh kemuliaan kita. Ya, kebangkitan Israel. Ya, Yezekiel 37, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dari perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ayat 6 ada kata urat-urat. Nanti ayat selanjutnya ada kata daging ya, yang menjadi tubuh kemuliaan itu. Inilah yang disinggung para rasul itu adalah kita bangkit, artinya kita terbangun dari tidur kita. Karena di hadapan Allah semua orang itu hidup. Kita itu di mata Allah hanya tertidur. Di hadapan manusia kita mati, tapi di hadapan Allah itu tidur. Gitu ya. Ya. Itu ya Jasmine ya. Halo Jasmine, boleh buka mikrofon? Ya Kak, saya mau tanya lagi Kak. Jadi pada saat nanti akhir zaman berarti tubuh kita kan akan dibangkitkan jadi memakai tubuh kemuliaan ya Kak ya. Terus rohnya kita bagaimana ya Kak? Terus pada saat kita diperhadapkan dengan kitab kehidupan itu kita memakai tubuh kemuliaan apa roh kita? Gitu Kak. Ya, rohnya itu akan dipersatukan dengan tubuhnya dan akan dihakimi bersama-sama. Gitu. Jadi orang ketika dia dihakimi dan masuk langit bumi baru, kita tetap dengan tubuh. Karena Adam dan Hawa itu diciptakan dengan tubuh di langit dan bumi ini. Makanya di langit bumi baru kita juga dengan tubuh. Jadi nggak gentayangan seperti Casper. Gitu. Jadi Iya, roh Kak. dan tubuhnya akan dipersatukan. Itu tadi Timothy udah jelasin kok. Penyatuan itu udah ada di perjanjian lama dalam Yeskiel tadi. Ya, satu lagi Kak pertanyaannya Kak. Misalnya ada orang yang bukan Kristen, tapi pada saat sakit menjelang ajal itu dia percaya dengan Kristus, tapi belum dibaptis sudah meninggal. Itu bagaimana ya? Sementara kan baptisan itu adalah tanda percaya kita kepada Tuhan Yesus gitu Kak. Lukas, tunggu ya, itu kisah terhadap orang yang disalibkan bersama Kristus.
Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus. Lukas pasal 23. Ya, ayat 42 ya. Ya. Ini ayat 41 sampai 42. Kita memang selayaknya dihukum. Ini kata orang yang di sebelah Yesus. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya Tuhan Yesus Kristus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Yesus menjamin dia. Nih, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaannya, orang yang dijamin oleh Yesus ini, udah dibaptis atau belum? Belum. Berarti dapat jaminan nggak dia di Firdaus? Jadi Tuhan melihat hati gitu ya, Kak? Bukan cuma sekedar melihat hati, tapi pertobatan yang total di hadapan Allah. Ya, pertobatan yang total di hadapan Allah. Tapi jangan salah, banyak di kalangan teolog yang menggunakan ayat ini seolah-olah, oh berarti kita nggak dibaptis pun juga selamat. Walaupun kita beriman, sudah beriman, belum sakratul maut, itu tetap kita selamat. Salah. Karena apa? Ayat ini adalah ayat khusus, bukan ayat umum. Ayat umumnya kita tetap harus dibaptis untuk dapat keselamatan. Markus 16 ayat 16. Tapi kalau kita dalam sakratul maut, kalau kita tidak dibaptis, ya kita masih mendapatkan materai Allah. Dimateraikan oleh Allah. Karena apa? Pertobatan iman. Pertobatan iman. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Kak Lia, Kak Timothy. Oke, ya. Thank you ya Jasmine ya. Tuhan berkati. Silakan Ruth Diana. Selamat malam. Halo Ruth Diana. Selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Silakan Bu. Oke. Saya mau nanya, bagaimana sikap orang Kristen sebagai orang yang percaya terhadap kondisi daripada yang memanas ini ya. Artinya gini, kan firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penguasa di udara. Nah, bagaimana sikap kita supaya setidaknya cawan doa itu boleh naik di hadapan Tuhan lebih naik lagi gitu loh Kak. Maksudnya karena kan banyak sikap orang Kristen itu malah mungkin ikut. Ya seperti waktu itu Kak Elia kan pernah diinterview oleh dokter siapa? Richard ya. Nah jadi bagaimana sikap orang Kristen yang percaya peperangan seperti apa yang mesti kita lakukan, doa yang seperti apa supaya setidaknya kita boleh menahan semua kegelapan ini yang terjadi di dalam dunia ini gitu. Tuhan berkati. Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat ayat 13-nya ya. Bentar ya. Nanggung kau Elia, nanggung kau, nanggung. Nih, lalu dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kamu harus memperlengkapi dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah itu apa? Iman dan doa. Iman itu seperti benih. Karena dalam perumpamaan penabur, Yesus mengatakan benih itu adalah firman Allah. Nah benih itu, iman itu harus kamu pupuk dan tumbuhkan tiap hari. Agar imanmu semakin kuat. Yang membuat kamu bertahan di masa penganiayaan antikristus adalah imanmu sendiri. Ketika antikristus menganiaya umat Kristen, dan banyak orang martirnya dia tetap di dalam Kristus, itu bisa terjadi karena imannya. Stefanus martir pertama, dia martir Kristus. Apa yang membuat dia rela mati demi Kristus? Imannya. Jadi benih itu, iman itu
harus kamu pupuk dan tumbuhkan setiap hari melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ayat Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi untuk menghadapi peperangan dunia ini, baik secara rohani ataupun non-rohani, kamu harus punya iman yang teguh. Kamu harus mempertebal imanmu, agar seketika di masa yang akan datang, kamu hidup di mana kamu harus dianiaya. Mulutmu tidak menyangkali Kristus, yang dengan demikian kamu tidak binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempertebal iman itu kamu harus berdoa. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kamu adalah orang Kristen, kamu itu sudah dibenarkan, kamu sudah dikuduskan di dalam Kristus, kamu diperhitungkan sebagai orang benar, maka kamu harus berdoa kepada Tuhan sebagai tanda kerendahan hatimu dan kerendahan dirimu sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, jadi bagaimana doa yang seharusnya yang bisa kita sampaikan kepada Allah agar kita bisa melawani peperangan rohani itu? Yang pertama, merendahkan dirimu. Kamu harus menjadi miskin di hadapan Allah. Kamu memiskinkan dirimu di hadapan Allah dengan mengakui dan menyadari bahwa kita begitu berdosa. Maka dengan begitu, kuasa Kristus akan menaungi. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Sebab di dalam kelemahanku, kuasa Kristus turun menaungiku. Kalau kamu mengaku lemah di dalam doamu kepada Allah, kamu mengaku tak berdaya di hadapan Allah dalam doamu, maka kuasa Tuhan di dalam doamu itu akan turun atasmu untuk bisa melawan penghulu-penghulu di udara dan yang lain-lain tadi yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 12-13 tadi. Gitu. Ya. Oke, gitu ya, Ruti. Ya, silakan. Ada firman yang tertulis begini, bahwa penghakiman kan datang dari rumah Tuhan. Terus kemudian tentang ayat yang berkata bahwa yang ada di pelataran anggur diinjak-injak. Ya, maka diinjak-injak anggur artinya sebetulnya gimana itu, Kak? Ya, silakan Timothy. Anggur diinjak-injak, bukan Wahyu ya? Wahyu 11. Itu kaitannya apa, Bu? Dengan pertanyaan sebelumnya yang terkait penghakiman. Ya, jadi Konteksnya apa? yang saya pernah maksudnya gini loh, artinya orang-orang yang sebenarnya tidak masuk dalam pendalaman dalam Kristus yang lebih dalam, maka adalah orang-orang Kristen yang di pelataran adalah orang-orang yang ya memang akan, ya kalau tidak salah ya, diperas yang martir dibilang sama Kak Elia itu. Apakah itu ya, Kak? Ini ya, Oke. coba kita baca sama-sama Wahyu 11 ayat 2. Wahyu pasal 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Itu tentang Tapi- dua saksi itu ya? Iya. Apa ini, Bu? Maksudnya? Itu nggak ada hubungannya itu. Dua saksi itu kan tentang Elia dan Henok yang akan datang. Iya, anggurnya itu apa? Nggak ada anggur kayaknya di situ. Yang ada kedua kaki zaitun di Wahyu 11 itu. Kayaknya ada ayat satu lagi deh, Kak. Kalau nggak salah ya, Kak. Tapi nanti coba saya ingat-ingat lagi. Yang makanya akan diberikan kepada untuk diinjak-injak itu. Itu apakah artinya bicara soal orang-orang Kristen yang memang tidak masuk kan? Ya, orang Kristen yang suam. Apakah adalah nanti mereka yang akan mengalami penganiayaan atau bagaimana? Semua orang Kristen akan mengalami penganiayaan. Jadi ketika antikristus itu datang, jadi nggak ada orang itu akan diangkat dulu baru tidak mengalami penganiayaan. Ketika antikristus itu sudah ada, akan mengalami penganiayaan. Kalau kita hidup di masa antikristus, kita akan dianiaya.
Jadi nggak ada orang yang luput dari penganiayaan itu. Buktinya di mana? Kita baca, ya. Jadi jangan menghibur diri dengan ketidakbenaran, ya. Bentar ya. Jadi semua orang Kristen ketika hidup di masa antikristus itu akan dianiaya. Matius 24 ayat 15 sampai 28. Kita baca ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca, ini Daniel 7 ya, dan 9, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah meraihkan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab, ya ini yang paling penting, sebab pada masa itu, masa penganiayaan nanti, akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi waktu itu akan dipersingkat karena orang pilihan. Jadi karena orang pilihan itu dianiaya, maka waktunya penganiayaan itu akan dipersingkat. Jadi jangan katakan bahwa orang pilihan, orang Kristen itu tidak akan dianiaya. Akan dianiaya. Dan oleh karena orang Kristen itulah penganiayaan itu dipersingkat. Itu ucapan Yesus sendiri menurut apa yang dilihat Nabi Daniel. Dan Tuhan Yesus sedang menjabarkan itu. Ya. Jadi ketika kita hidup di masa antikristus, kita akan dianiaya. Disitulah iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh termasuk pada Kristus atau tidak? Karena siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Makanya ada sabda Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan memperolehnya. Tapi barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Itu merujuk kepada hal ini. Jadi jangan katakan, nanti saya akan diangkat, saya tidak akan dianiaya. Itu nggak akan pernah terjadi. Ya, makanya mohon maaf sekali lagi saya katakan, saya tidak sepakat dengan peta akhir zaman Philip Mantova. Saya nggak setuju dengan petanya dia itu. Yang begini, harus begini, lalu nanti gok magok kerajaan 1000 tahun dulu, iblis dilepaskan lagi. Nah, itu ruwet sekali. Ya. Saya menghargai pandangan mereka karena orang-orang dispensasi. Ya, tapi saya tidak mengimani itu. Ya, karena ini sabda Tuhan Yesus sendiri bahwa orang pilihan itu akan dianiaya. Makanya kita disuruh dan ditegur Tuhan Yesus untuk bersiap sedia dan berjaga-jaga. Gitu loh. Makanya ada tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Agar kita menjadi gadis bijaksana, agar kita mempersiapkan diri ketika dia datang. Jangan seperti gadis bodoh. Kita tidak menyambut dia dan tidak bersiap-siap menyambut dia ketika dia datang sebagai raja. Ya. Jadi orang Kristen itu ketika hidup di masa antikristus akan tetap dianiaya dan disitulah kita diuji. Makanya ada ayat Alkitab berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan mendapat. Tapi barang siapa yang tidak bertahan, ia akan binasa. Gitu. Ya. Gitu ya, Rudi ya. Boleh dibuka mikrofonnya, Bu? Ya, makasih Kak. Tapi boleh aku tambahkan lagi karena mungkin gini, kan tadi disampaikan sama Kak Elia bahwa kalau waktunya
dipersingkat ya, aniaya itu ya. Betul. Oleh ada ayat lagi di 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7 dan 8 yang berkata, kita tahu sekarang apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Dan Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas. Maksudnya kalau mungkin kita nggak apa-apa ya, beda, tapi satu hal mungkin iman kita ini kepada Kristusnya dalam arti gini, apa kalau kalau saya secara pribadi justru kitalah anak-anak Tuhan yang setidaknya menahan untuk kesesakan itu muncul, menahan para pendurhaka itu karena memang masih ada Roh Kudus dan masih ada yang berdoa dan menahan supaya Yang dan menahan dia itu bukan kita, Bu. Kasih karunia Iya. yang menahan dia Iya, itu. karena masih ada Roh Kudus kan. Jadi artinya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati orang untuk berdoa di zaman ini, untuk menahan setiap kesesakan yang terjadi gitulah. Maka dari itu kenapa kita orang Kristen harus mengenakan selengkap senjata Allah untuk ya yang sekarang kan dia belum menyatakan diri, tapi dia belum menyatakan diri karena masih ada yang menahan adalah satu Roh Kudus, satu orang-orang percaya yang memang sungguh-sungguh minta supaya itu ditahan supaya si pendurhaka itu belum muncul gitu sih Kak. Kalau kalau ini pendapat saya sih Kak Elia. Thank you. Ya, enggak masalah dengan pendapat Anda, tetapi jangan itu seperti kesannya itu kita mengandalkan perbuatan kita untuk menahan kuasa itu. Yang menahan kuasa itu bukan kita, tapi kasih karunia Allah, kedaulatannya. Iya, Kita sepakat, enggak, betul. kita enggak punya. Jadi jangan katakan kita yang menahan dia, enggak. Kita enggak punya kuasa menahan dia. Yang menahan dia itu adalah kasih karunia Allah. Jadi Allah itu, makanya saya katakan begini, kasih karunia Allah itu masih dibuka sekarang karena sang antikristus. Jadi ada antichrist dan ada the antichrist. Sang antikristus satu tokoh dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 yang akan berdiri di bait Allah. Itu belum menyatakan dirinya. Nah, selama dia belum menyatakan dirinya, kasih karunia masih dibuka. Masih tersedia bagi kita. Dan itu masih ditahan sampai sekarang. Nah, jadi siapa yang menahannya? Itu kasih karunia Allah. Jadi bukan kita yang menahan itu. Makanya ketika itu masih ditahan, maka kita harus datang. Karena kalau itu nggak ditahan, nggak ada yang bertahan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak akan ada yang tersisa. Semua akan binasa, kata Tuhan Yesus. Ketika penganiayaan itu datang, artinya ketika tahanan itu sudah dilepas oleh Allah. Ketika Allah tidak lagi menahannya, maka nggak akan ada lagi yang hidup dari segala yang hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi kita nggak punya kuasa menahan dia. Ya, yang menahan dia itu kuasa Allah, kasih karunia Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan kita yang menahan, kita nggak bisa menahan dia. Kasih karunia Allah yang menahan dia. Makanya dia belum datang sekarang. Makanya selama dia masih ditahan oleh Allah, kita harus bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena seandainya tahanan itu dilepas, sesuai dengan sabda Tuhan Yesus, tidak akan ada yang bertahan. Semuanya akan binasa dari segala sesuatu yang hidup. Itu kata Tuhan. Gitu. Jadi saya menegaskan ini agar kita jangan pernah merasa bahwa kita turut andil di dalam karya ilahi. Enggak. Semua terjadi menurut waktunya dia. Dan kita tidak ada peran di situ. Kita hanya mengikuti kasih karunia untuk keselamatan kita dan syukur kita kepada Allah. Gitu. Ya. Karena kuasa itu lebih besar dari kuasa kita. Gitu ya, Bu Rudi. Thank you Oke. ya. Ya, ya. Ya. Oke, Tuhan berkati ya.
Ya, silakan. Aduh, baru mau naik dia. Dari nama-namanya kayak nama-nama apa gitu ya. Gimana Timothy? Ngantuk Timothy? Enggak sih, karena tadi siang tempat tidur. Oh iya, kau enak tidur. Aku tadi siang, pagi ke gereja, sore ke gereja. Silakan Zaini. Zaini. Enggak ada ya. Oke. Seharian ini kita bangun pagi dengan cepat, lalu pergi sampai malam jam 10 baru sampai rumah. Jam 9 tadi. Sama Bunda Fadila. Silakan MM. Baik, Shalom. Ya, shalom. Sebelumnya terima kasih Kakak Elia dan Kakak Timothy yang memberikan kesempatan bagi saya. Jujur sudah beberapa kali saya naik di room Kak Elia dan bersyukur sekali bisa bertanya tentang banyak hal. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan ini Kak Elia terkait dengan 3 sola. 3 sola yang kita, ini bagi saya Kak Elia, nanti mungkin Kak Elia bisa kritisi begitu misalnya salah, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, kalau sola fide kan menyatakan bahwa hanya oleh manusia diselamatkan hanya oleh karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Sola gratia, manusia diselamatkan hanya oleh karena anugerah Allah. Sola scriptura, manusia diselamatkan hanya oleh karena Alkitab atau firman Tuhan. Pertanyaan saya ke Elia, mungkin Elia bisa kasih satu tanggapan atau menjelaskan benang merah antara 3 sola ini. Karena jujur ke Elia, saya melihat ini 3 sola sebagai suatu hal yang terpisah-pisah begitu. Dan mungkin salah. Ya. Ini itu dulu Kak Elia. Sola gratia, sola fide, dan juga sola scriptura. Ingat ya, sola itu kan cetusannya Luther. 3 sola, sola scriptura, sola fide, sola gratia, itu adalah tentang otoritas yang mendahului, bukan tentang solo. Jadi bedakan sola scriptura, bedakan 3 solo, bedakan 3 sola. Jadi sola scriptura artinya scriptur itu yang paling tinggi, baru yang lain menyusul, data-data sejarah, tradisi-tradisi. Tapi yang tertinggi yang berotoritas itu adalah scriptura. Sola gratia, ya, grace, anugerah, artinya hanya oleh anugerah Tuhan. Sola fide, oleh iman, berarti iman, bukan berarti hanya iman, tapi iman yang bagaimana itu. Jadi bedakan solo fide dengan sola fide. Nah, orang-orang yang terlalu benci dengan Protestan itu akan menggoreng 3 sola ini dengan mengatakan bahwa itulah produknya Luther, 3 sola, sola-solaan. Lalu mereka menghujat orang-orang Protestan dan mengatakan, bu, Protestan ini begini, tanpa mengerti definisi 3 sola itu apa. Nah, apa hubungannya sola fide yang artinya iman yang tertinggi, sola scriptura yang artinya kitab suci yang tertinggi, dan sola gratia yang artinya anugerah yang tertinggi? Apa hubungannya ini? Simple. Bahwa 2 Timotius 3 ayat 16, kita diajar oleh firman Allah yang kita terima dari otoritas kitab suci. Dan kitab suci itu menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Dan bukan hasil perbuatan baik kita, itu mengelaborasi sola fide. Dan yang dengan demikian bahwa iman itu kita peroleh adalah karena Allah memberikan oleh karena kemurahan hatinya. Bukan karena Allah melihat kita baik maka dia menganugerahkan kita iman, keselamatan. Tetapi oleh karena dia bermurah hati bagi kita, itu mengelaborasi sola fide tadi. Sola gratia. Jadi sola scriptura, sola fide, sola gratia
Itu hubungannya itu dalam pengertian apa? Bahwa dari kitab suci kita mendapat kesaksian bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, tapi iman yang bagaimana itu dijelaskan dalam sola itu. Dan iman itu ada, iman itu bisa ada kita imani oleh karena apa? Oleh karena sola gracia, oleh karena anugerahnya dia. Hubungannya itu di situ. Ya, cuma yang saya lihat, fenomena yang anti orang-orang Protestan itu selalu menghujat sola-sola ini. Karena mereka tidak mengerti definisi sola itu apa. Ya, nah, karena ya begitulah, perdebatan denominasi itu ada. Tapi hubungannya begitu, brother. Melalui kesaksian kitab suci, dari kesaksian para nabi dan juga Injil dan tulisan para rasul yang kita pegang saat ini, kita memperoleh itu yang dinamakan skriptura. Jadi sola skriptura itu artinya mendahulukan skriptura, membuat skripter itu yang paling berotoritas. Nah, kemudian skriptura ini otoritas bukan berarti begini. Ada pernah mengatakan, entah bagaimana Protestan itu berpikir bahwa kitab suci dapat menafsirkan dirinya sendiri dengan sola scriptura. Sola scriptura itu bukan berarti orang Protestan berpikir bahwa Alkitab itu bisa ditafsirkan menurut kitab suci itu sendiri. Enggak. Tapi saling melengkapi menurut apa? Solanya itu. Kan sola itu kan kita butuh data-data sejarah. Kita butuh apa? Data-data perjalanan iman orang Kristen, bapak-bapak gereja misalnya dan yang lain-lain. Nah, kita gunakan itu untuk mendukung apa yang tertulis yang di dalam otoritas ini, yaitu apa? Kitab suci tadi. Jadi kitab suci yang memerintah semua, dan perintah dari kitab suci itu divalidasi lewat apa? Lewat data-data yang mendukung apa yang di dalam itu. Jadi tidak terikat pada satu hal, tapi terikat pada hal-hal yang relevan dengan kitab suci itu sendiri. Nah, demikian juga dengan sola fide, oleh iman. Iman tadi. Nah, iman itu iman yang bagaimana? Oh, ternyata iman itu yang tertinggi. Tapi iman itu perlu diapain? Dibuktikan. Maka iman itu perlu berbuah. Baru sola gracia, anugerah. Nah, anugerahnya itu yang bagaimana? Oh, ternyata kita beriman oleh karena anugerahnya. Karena seandainya dia tidak beranugerah, maka kita tidak mungkin memperoleh iman. Jadi jangan kebencian kita kepada hal-hal yang begitu itu akan menutup kita dan membuat kita memiliki kacamata kuda untuk menilai segala sesuatu. Jadi hubungannya itu terletak pada hal itu. Bahwa kitab suci menuntun kita untuk beriman kepada Kristus, sola scriptura menuntun kita kepada sola fide, dan sola fide menuntun kita kepada sola gracia. Kitab suci menuntun kita untuk beriman, dan iman itu menuntun kita untuk mengerti bahwa itu datang dari anugerah Allah. Itu yang berputar selalu. Itu pengertian 3 sola itu. Kalaupun ada orang reformasi lainnya bilang 5 sola, itu urusan mereka. Ya, tapi kalau karena kamu tanya 3 sola, pengertiannya seperti itu. Ya. Oke, Kelia, berarti saya bisa simpulkan bahwa 3 sola ini tidak berbicara tentang tingkatan garis lurus yang pertama, kedua, ketiga, tetapi dia berbentuk bulat. Dia mengelaborasi, saling mengelaborasi, bukan hierarki. Enggak. Karena saling mengelaborasi itu artinya saling melengkapi, saling mengambil bagian. Ya, enggak ada yang ini duluan, yang ini enggak. Karena arti sola itu mendahulukan yang mana nih? Yang paling yang diutamakan lah begitu. Gitu ya. Bisa tanya lagi kakak, karena kakak Ya, bilang ini silakan. kesempatan emas. Jadi kakak, saya mau tanya tentang alasan kenapa sampai ketika dalam masa penciptaan itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa tidak semua ciptaan itu imago Dei begitu? Kenapa hanya manusia? Apa yang membuat Allah berinisiatif supaya itu gambar dan rupa Allah tuh hanya dimiliki oleh manusia? Itu kakak. Oke. Silakan Timothy.
oh alangkah dalamnya pengetahuan akan Engkau ya Allah, sungguh tak terselami akan apapun terhadap dirimu. Pertama. Kedua, kalau kita mau melihat dalam tafsirnya, eksegesenya, kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena ada relasi kasih timbal balik antara Allah dengan manusia. Makanya manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah supaya bisa menyalurkan kasih, yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu karena kasih, dan ada yang memberikan timbal balik kasih itu, yang dimulai dengan manusia sebagai pemimpin utama. Lalu kenapa tidak semua makhluk? Karena layaknya seperti manusia yang menggambarkan, saya katakan seperti ini, menggambarkan layaknya natur seperti hewan, dan juga memiliki natur seperti Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan manusia itu seperti binatang. Karena apa? Karena mereka itu memiliki by proses bertahap. Tetapi tingkatan pertama terhadap binatang-binatang ini diciptakan itu untuk menyeragamkan semua agar baik adanya. Karena kitab Kejadian mengatakan jadilah terang, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah burung, jadilah ini, dan Allah mengatakan apa yang diciptakan itu baik. Baik adanya, baik adanya, baik adanya. Sampai ketika manusia diciptakan, sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Nanti kamu bisa cek di situ. Karena setiap hal yang diciptakan oleh Allah itu diberikan kepada manusia menurut gambarnya, agar mereka ini bisa memimpin seperti Allah yang memimpin manusia dan alam semesta. Sedangkan binatang-binatang dan juga alam semesta yang lainnya itu berdasarkan dalam pimpinan manusia yang seperti gambaran Allah tadi. Menurut ya, kalau gambar ya Yesus Kristus. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Ya, itu ya brother. Ya, Kelly boleh tanggapi Kak? Ya, silakan. Ya, mungkin ini pertanyaan lanjutan. Karena begini, kalau mau dilihat dalam konteks gini, apalagi berbicara tentang relasi kasih yang ada dalam ketritunggalan Allah itu, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata justru gambar dan rupa Allah itu saya temukan di luar dari manusia. Bagi saya secara pribadi, justru gambar dan rupa Allah itu saya temukan lewat lautan, saya temukan lewat pemandangan yang indah. Dan justru yang disebut sebagai gambar rupa Allah yang merusak. Enggak, gambar Allah itu Kristus sendiri brother. Jangan kamu buat begitu. Laut, kok lari ke laut? Kolose 1 ayat 15. Gambar Allah itu dia adalah gambaran Allah yang tak kelihatan. Jadi Yesus itu adalah gambarnya Allah. Ya. Nggak ada laut. Yesus adalah gambarnya Bapa. Jadi kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ya. Karena tujuan pada mulanya itu agar kita berkuasa atas bumi. Dan apa yang diciptakan yang ada di bumi itu agar kita kuasai. Kejadian 1 ayat 28. Jadi ketika Tuhan menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain dan sebagainya, tidak dengan gambar dan rupa Allah, tapi manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu berotoritas bro. Berotoritas akan segala sesuatu. Maka manusia itu pun Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya, itu pun harus punya otoritas. Nah yang diotoritasi, nggak mungkin punya gambar dan rupa Allah lagi. Maka Tuhan ciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Agar ada yang diotoritasi oleh manusia. Sama seperti Allah yang berotoritas. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Berkuasalah. Ya. Jadi gambar dan rupa Allah itu merujuk kepada otoritas. Sebagaimana Allah berotoritas, maka manusia pun akan berotoritas. Berotoritas atas apa? Sudah jelas. Atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Makanya Tuhan ciptakan ikan-ikan itu tidak dengan gambar dan rupa Allah. Karena akan diotoritasi oleh yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ya, jadi bukan laut, bukan
Bukan tumbuh-tumbuhan gambar rupa Allah. Gambar Allah sendiri adalah Kristus. Dan kita gagal menjadi serupa. Kenapa? Karena Kristus yang membuat kita menjadi serupa dengan Allah. Kesempurnaan Kristuslah yang membuat kita mampu bersatu dengan kodrat ilahi. Karena dimakannya keberdosaan kita membuat kita gagal menjadi serupa dengan Allah. Karena Allah itu kudus, kita berdosa. Kita gagal menjadi serupa. Tapi karena Kristus itu kudus, maka di dalam kekudusannya itu, oleh iman kepada Dia kita akan dikuduskan dan dibenarkan. Dengan demikian kita dapat menjadi serupa dengan Allah melalui rahmat di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jangan tambah-tambah. Oke, Lia, ini terima kasih sekali tentang penjelasan itu. Saya pada akhirnya mendapatkan pemahaman baru bahwa gambar dan rupa Allah itu berbicara tentang otoritas. Kenapa tadi saya bilang laut tadi, saya bilang ini ciptaan-ciptaan lain selain manusia, karena dari pengalaman saya kayak Lia, saya ini tinggal di pesisir pantai. Banyak nelayan-nelayan yang pada akhirnya menemukan Tuhan atau menemukan gambar Tuhan dan rupa Tuhan itu melalui laut, melalui laut, pada akhirnya merasakan berkat yang datangnya itu daripada Tuhan. Begitu. Sedang manusia yang diberikan titel sebagai gambar dan rupa Allah itu justru tidak mendatangkan berkat bagi sesamanya manusia, bahkan menghukum atau menghakimi. Ya. Mungkin itu saja. Ya, tapi perlu kamu pahami yang membuat manusia saling menghukum, saling menghakimi dan itu kan dosa. Makanya gambar dan rupa itu telah rusak. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Ikan-ikan dan lain-lain dan segala macam tuh ndak ada kehilangan itu. Jadi tidak layak dikatakan laut-laut itu gambar rupa Allah. Tetapi itu adalah tanda kemuliaan Allah. Dan dari kemuliaannya itu kamu dapat menikmati Allah. Gitu. Kamu menikmati kemuliaan Allah itu karena kamu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena seandainya kamu tidak menurut gambar rupa Allah, kamu yang dinikmati, bukan kamu yang menikmati. Tapi kamu mengatakan nelayan-nelayan menikmati laut, artinya kamu yang menikmati. Maka kamulah yang bisa disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Karena kamu diberi otoritas untuk itu. Nggak ada tuh kambing-kambing, domba-domba tuh dibilang berkuasalah atas padang gurun, berkuasalah atas padang rumput. Yang diberi kuasa otoritas itu adalah kamu sebagai manusia. Nah, yang dalam perjanjian baru ditegaskan sebagai kebun anggur. Makanya kita sebagai pekerja-pekerja, maka kita harus menggarap dan juga harus bekerja di kebun anggur di bumi ini yang Tuhan sediakan ini agar apa? Menghasilkan buah. Agar orang melihat buah-buah kita itu dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Poinnya itu di situ. Karena apa yang bisa kita lakukan itu tidak dapat dilakukan orang lain. Karena seandainya tumbuh-tumbuhan hewan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di manakah kebun anggur yang harus dikelola dan menunjukkan otoritas itu? Nggak ada. Gitu loh. Ya. Berarti kalau saya simpulkan, gambar dan rupa Allah itu hanya diberikan untuk manusia, tetapi melalui ciptaan-ciptaan lain pun kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Betul. Karena memang kamu diciptakan untuk menikmati itu, kan kamu disuruh berkuasa atas itu. Gitu. Ya justru memang natur kita harus menikmati itu. Bukan merusaknya, yang merusaknya ya karena dosa. Terima kasih Kak Elia, terima kasih Kak Timothy. Oke, ya. Oke. Ya, begitu dulu ya kira-kira ya. Timothy ada yang mau disampaikan, silahkan. Untuk closing, soalnya kita mau. Kita ini ya terkait dengan judul Yesus adalah yang terpuji, di mana Alkitab sendiri mengatakan bahwa Allah telah memuliakan Kristus di atas segala makhluk, bahkan semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa bagi kemuliaan Allah Bapa? Karena Kristus adalah gambar dan rupa Bapa itu. Walaupun dia bukan Allah Bapa loh ya. Jangan disalah tafsirkan. Dia adalah gambar dan rupa Bapa. Iya Kak Ida, karena waktu saya membahas ini dibilang oneness. Jangankan itu, ketika saya mengangkat Yohanes 14:10, ketika kalangan-kalangan polemik menggunakan Yohanes 17 ayat yang ke-8, firman yang diterima Yesus. Padahal Yesus menerima firman itu di luar, di dalam, bukan di luar. Para nabi itu menerima dari luar. Saya dituduh oneness sabellianisme. Padahal tidak mengerti apa konteks yang disampaikan. Jadi, kembali terhadap pemujian kepada Kristus, bahwa Kristus adalah gambarnya Allah itu sendiri, yang mempresentasikan Allah itu hadir di dalam Kristus. Jadi kalau kita memuji Kristus, kita sama memuliakan Allah sendiri. Bahkan Alkitab mewajibkan kita untuk memuji Allah. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Itu Mazmur 150 ayat 1. Bahkan Yesus sendiri mengatakan terhadap iblis yang meminta penyembahan kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Ini juga sebagai tamparan terhadap iblis yang meminta penyembahan pada dirinya, yang hanya ingin mengutamakan dirinya. Tapi Yesus menunjukkan sebagai otoritas yang adalah Allah, bahwa iblis harusnya tunduk kepada dia yang menciptakannya. Khususnya Yesus yang datang dalam rupa manusia itu. Dan juga ketika kita melihat dalam Wahyu 4 ayat 8, kita sering mendengar dalam Alkitab bahwa manusia nantinya akan dibangkitkan sama seperti para malaikat. Mereka akan mendapatkan kemuliaan seperti para malaikat, tidak menikah dan sebagainya. Para malaikat itu bekerja untuk memuji-muji Allah. Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bayangkan loh, malaikat aja itu siang dan malam itu memuji-muji Allah. Kita aja yang terbatas dalam kemanusiaan kita, mungkin kita mengeluh, capek dan sebagainya. Mungkin karena kesibukan kita capek untuk memuji-muji Allah. Bagaimana kalau seandainya kita nanti akan bertemu dengan Kristus? Apakah kita masih terbawa dengan kelemahan kita? Seharusnya kelemahan kita itu layaknya harus kita lawan. Karena kelemahan kita ini adalah tuntutan daging. Sedangkan Kristus mengajarkan kita untuk hidup dalam roh. Makanya Yesus pernah menegur para rasul ketika mereka sempat terjaga. Ya, ketika Yesus Kristus berdoa di hadapan Allah. Mengapa engkau tidur? Kamu harusnya berjaga sekarang ini. Memang tubuh itu lemah, tetapi roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi mulai sekarang latihlah tubuhmu. Kalaupun kamu merasa capek, kalaupun kamu merasa tidak ada harapan lagi, kalau kamu percaya kepada Kristus, bahwa satu saat kamu akan dipulihkan, mulailah itu dengan rohmu. Mulailah itu dengan rohmu, sehingga tubuhmu itu suatu saat nantinya akan terbiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu aja sih tanggapan saya. Silakan Mas Elia. Ya, betul ya. Saya sepakat sama Timothy bahwa kita harus melatih diri untuk dapat menguasainya. Karena tadi dalam Efesus 6 ayat 12, kita tuh melawan banyak hal. Dan ingat teman-teman, ketika kita sudah mati, meninggalkan dunia ini, perjalanan roh kita tuh gak semudah yang kamu pikirkan. Langsung set masuk surga, set neraka, melezit begitu enggak. Ketika kamu mati, rohmu berpisah dari tubuhmu. Kalau kamu percaya Yesus, malaikat itu akan menuntun rohmu. Dan selama perjalanan rohmu itu ke Firdaus, dosa-dosamu itu akan menuntut kamu. Dan orang yang gak percaya Yesus, dia akan tertahan di dalam alam maut. Dan dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Ini penting saya sampaikan kenapa? Berhubungan dengan tema kita Yesus yang terpuji. Karena kita tidak akan jadi apa-apa. Kita akan tertahan di dalam kuasa dosa itu. Kalau bukan karena perbuatan Kristus. Tapi karena Kristus berbuat besar bagi kita. Maka kita nggak tertahan di dalam maut itu. Dan ini perlu kamu sadari sebagai orang Kristen.
Kita itu jangan beriman itu hanya karena ikut-ikutan dan hanya karena ya udahlah percaya aja, ya udahlah nggak masalah dan lain-lain. Bukan karena itu, tapi selalu saya tekankan, kalau kamu sadar, kalau kamu mengerti siapa itu Kristus dengan benar, kamu setiap hari akan selalu bersyukur, dan pada saat yang sama setiap hari kamu akan merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Itu pasti terjadi. Saya punya latar belakang yang tidak baik. Saya orangnya sangat berdosa, kotor sekali. Ya, saya tidak perlu memberitahu dosa-dosa saya apa di hadapan, karena kalau diberitahu terlalu banyak. Tetapi itu semua terjadi karena saya tidak menyadari dan tidak mengakui otoritas Tuhan dalam hidup saya. Tapi ketika kita mulai belajar, kita mulai memahami dan mengenal Dia, dan kita punya hati tulus dan hati yang mau berubah, itu dengan dahsyat bisa terjadi untuk menjadi yang baik. Dan saya merasakan itu, dan saya pikir pun teman-teman merasakan itu. Jadi, pengenalanmu akan Tuhan itu akan menentukan seberapa jauh kamu melangkah di dalam buah-buah imanmu. Ya. Jadi, Yesus sebagai yang terpuji, yang melakukan perbuatan yang terpuji, maka sambutlah itu dengan buah yang terpuji, agar dengan demikian Bapamu yang terpuji itu juga dipuji-puji mereka, agar mereka juga bergabung menjadi orang-orang yang mengecap kasih karunia itu. Dan jangan tindakan-tindakan kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang, agar tidak menyandung orang untuk datang kepada Kristus. Karena rahmat dan berkat yang sejati itu adalah keselamatan dan pendamaian jiwamu. Karena kalau jiwamu tidak diperdamaikan, untuk apalah mobil mewahmu itu? Untuk apalah kekayaanmu itu? Untuk apalah wajahmu yang tampan itu? Untuk apalah wajahmu yang cantik itu? Untuk apalah suami istri pacarmu yang ganteng dan cantik itu? Karena kalau jiwamu tidak diperdamaikan, ketika kamu mati, kamu akan menangis seperti orang kaya itu. Tapi ketika kamu miskin di hadapan Allah, kamu mengakui dan merendahkan dirimu selalu dan senantiasa setiap hari, dan Dia akan mengasihani kamu. Itulah sikap hidup yang benar sebagai orang Kristen. Jadi bukan karena kita diberikan kepastian dan keselamatan oleh Allah di dalam Kristus lalu kita sombong. Saya orang kaya, saya orang hebat, saya orang keren, saya pasti selamat. Lalu dia tepuk dada. Jangan tepuk dada, karena itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang bermegah karena dia merasa mampu, tapi biarlah orang bermegah. Yeremia 9 ayat 24. Kita bermegah karena kita mengenal Dia yang mengasihi, yang adil, dan yang benar. Kalau dengan demikian itu kita berjalan dalam iman, maka hidup kita adalah Kristus. Dan dengan demikian, matinya kamu dan matinya saya juga adalah keuntungan. Ya, saya berdoa semoga Tuhan selalu dan senantiasa berbelas kasih kepada kita, dan semoga Tuhan selalu mengingat nama Timothy, nama Elia, nama Michael, nama semua orang di dalam kerajaannya ketika ia datang menjadi raja. Tuhan memberkati. Thank you Timothy ya. Tuhan memberkati juga Mas Elia. Ya. Thank you ya. Thank you Ya, untuk thank you kawan-kawan semua. semua. Ya, thank you ada Izin support. ya, izin. Shalom. Oke, shalom.